Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurul Khotimah dengan NPM 22.127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logical fallacies. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian logical fallacies atau kesesatan berpikir. Logical fallacy ialah bentuk kekeliruan dalam penalaran logis yang membuat argumen menjadi tidak valid atau lemah. Kebanyakan muncul dalam debat, opini, atau penilaian yang tidak rasional. Tujuan mempelajari logical fallacy agar kita bisa berpikir kritis, menyusun argumen dengan benar, dan tidak mudah terpengaruh argumen yang menyesatkan. Selanjutnya, ada klasifikasi logical fallacies. Logical fallacies terbagi menjadi dua. Yang pertama ada formal fallacies, yakni bentuk kekeliruan dalam struktur logis argumen. Contohnya, kesimpulan tidak mengikuti premis. Semua mahasiswa pintar. Rina adalah mahasiswa, maka Rina pasti kaya. Yang kedua ada informal fallacies, kekeliruan dalam isi argumen atau relevansi asumsi bahasa lebih umum ditemukan. Yang selanjutnya ada contoh-contoh logical fallacies dan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada ad hominem yang menyerang pribadi. Contohnya seperti kamu jangan bicara soal hukum, kamu kan bukan pengacara. Yang kedua ada strawman atau membuat argumen palsu. Seperti dia bilang hukum bisa diubah, berarti dia mau hukum seenaknya. Yang ketiga ada appeal to authority atau yang merujuk pada tokoh. Contohnya seperti kata influencer A, skincare ini pasti aman. Yang keempat ada false dilema atau pilihan palsu. Contohnya, kalau kamu tidak dukung aturan ini, berarti kamu mendukung kejahatan. Yang kelima ada slippery slope, menganggap akan berlanjut parah. Contohnya, kalau kita izinkan A, lama-lama hukum jadi kacau semua. Yang keenam ada circular reasoning atau muter-muter. Contohnya seperti dia tidak bersalah karena dia tidak melakukan kejahatan. Yang ketujuh ada red herring atau mengalihkan topik. Contohnya seperti memang dia korupsi, tapi lihat betapa besar jasanya dulu. Selanjutnya mengenai logical fallacies dalam penalaran hukum. Logical fallacies dalam penalaran hukum tidak semuanya fallacies langsung ditolak dalam konteks hukum. Beberapa digunakan dengan batasan tertentu, terutama dalam retorika dan persuasi di persidangan. Fallacies yang kadang masih diperbolehkan atau digunakan secara strategis ada beberapa. Yang pertama ada appeal to authority. Alasan atau posisi dalam hukum boleh digunakan jika merujuk pada otoritas yang relevan sebagai pakar hukum, putusan MA, atau literatur hukum. Yang kedua ada slippery slope. Digunakan kadang dipakai dalam argumen yudisial untuk merujukkan risiko jurisprudensi yang terlalu longgar atau perlu diikuti dengan data dan logika yang memadai. Yang ketiga ada ad hominem atau terbatas. Dalam perkara pidana, kadang kepribadian terdakwa dijadikan pertimbangan relevan, misalnya dalam pembuktian mens rea atau proses pembuktian adanya sikap batin, pikiran, atau niat jahat pada pelaku tindak pidana. Yang keempat ada reductio ad absurdum atau pengembangan dari Starman. Alasan atau posisi dalam hukum boleh digunakan, yakni sering digunakan oleh hakim untuk menunjukkan absurditas dari suatu tafsir hukum. Yang terakhir ada analogical reasoning, bukan fallacy, tapi bisa jadi sesat pikir jika analogi tidak tepat dalam hukum. Analogi boleh asal proporsional dan sesuai konteks. Sekian presentasi mengenai logical fallacy dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.